Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadha al-makan al-sharif wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya beserta rombongan pada hari ini bisa hadir dalam satu acara yang penuh keberkahan. Dan saya betul-betul bersyukur dan betul-betul gembira. Terakhir saya datang ke Tegal ini 10 tahun yang lalu di acara haul ini, diundang oleh kiai kita di tahun 2015. Sekarang kita sudah ada 2025. Jadi 2015 saya kemari. Waktu itu saya mengisi tausiah pada acara haul ini bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika itu beliau belum menjadi wakil presiden, tapi menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Jadi hubungan saya dengan akhina al-fadhil Sayyiduna al-Mukarram yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad bin Kiai Sa'id bin Kiai Armia bin Kiai Kurdi bin Kiai Suraprana. Siapa itu Kiai Suraprana? Kiai Suraprana itu yang menikah dengan putri Mbah Giri Digiran. Nah, Mbah Giri Digiran itu bangga betul masyarakat di Tegal ini sudah. Bagaimana tidak, guru kita ini kiai, putranya kiai, putranya kiai, putranya kiai, turun-temurun dari mulai Sunan Giri sampai kepada putrinya yang menikah, yaitu dengan Kiai Suraprana, semuanya kiai. Alhamdulillah. Nah, kita ingatkan tadi Pak Kiai kita di dalam ceramahnya luar biasa mengingatkan kita untuk agar perhatikan kita kumpul dengan siapa. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, di dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamailah orang-orang yang shadiqin. Shadiqin itu apa? Orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita, saudara, al-ulama barakatuh. Ya, ulama itu pewaris Nabi, saudara. Jangan jauh-jauh dari kedudukan ulama begitu tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya, saudara, hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka yang ulama yang istiqamah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu takut kepada Allah. Dan kedudukan ulama begitu tinggi. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan faqala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di mana Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu. Enggak sembarangan ditinggikan darajat. Sekian banyak derajat Allah tinggikan, saudara. Artinya apa, saudara? Allah memuliakan para ulama, Allah meninggikan derajat para ulama. Isyarat kita dapat dari ini, kalau Allah saja yang maha mulia, maha tinggi, maha suci, maha agung, maha besar, memuliakan para ulama, maka kita hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita meninggikan derajat orang-orang yang ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya semua di sini, siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu alaihi wasallam. Jadi enggak main-main kedudukan ulama, saudara. Jangan main-main, jangan sembarangan, saudara. Makanya ada pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, dalam kitabnya Hati-hati Meninggalkan Ulama. Beliau pesankan betul, saudara. Kalau kita coba-coba meninggalkan ulama, saudara, pertama keberkahan akan Allah angkat daripada nafkah kehidupan kita semua. Dan yang tidak kalah bahayanya, saudara, dan kedua, saudara, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita beberapa waktu, saudara, yang lalu ini, saudara, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, bahkan sampai sekarang masih ada pemimpin-pemimpin yang korup, yang mendukung perjudian, yang mendukung kemungkaran, saudara. Ya, kita salahkan mereka, tapi juga kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan ini karena kita jauh dari ulama. Jangan-jangan ini karena kita nggak ikut ulama, saudara. Jadi Allah kirim pemimpin-pemimpin yang rusak, yang korup, yang suka judi, yang zalim, yang jahat, saudara, yang suka ganggu ulama, saudara, ganggu pesantren, ganggu pengajian. Kenapa? Karena umat banyak mulai meninggalkan ulama. Nama itu saya bertanya semua di sini, kita ulama tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Siap bersama ulama? Takbir. Sallu alaihi wasallam. Jadi sudah kedudukan ulama itu begitu tinggi. Barokatul anbiya, tidak main-main. Sudah mewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, sekaligus juga mewarisi beban dakwahnya, saudara. Jadi tugas ulama itu berat, bukan. Saya bicara begini, saudara, bukan ulama minta untuk dihormati, bukan untuk minta supaya kiai-kiai ini minta dihormati, enggak. Para ulama-ulama, para kiai-kiai kita yang tulus dan ikhlas, enggak ada yang minta dihormati, saudara. Justru Allah yang mengajarkan kepada kita tinggikan derajat ulama, hormati itu para ulama. Kalau ini sudah perintah yang datang dari Allah, disyarat yang datang dari Allah, wajib untuk kita taat. Insya Allah. Selain itu, saudara, kalau kita bicara ulama, saudara, saat ini kekuatan yang masih dominan bisa menjaga akidah umat, menjaga akhlak umat, menjaga kepentingan umat di negeri ini, saudara, adalah para ulama. Ulama kita di mana-mana, yang punya pondok pesantren, yang punya majlis-majlis taklim, yang punya mimbar-mimbar dakwah, saudara, yang diikuti oleh ribuan, ratusan, bahkan puluhan juta orang, saudara. Itu kekuatan. Itu kekuatan yang mesti kita jaga. Sehingga oli yang tadi dikatakan oleh kiai kita, oli paling jahat di dunia. Oli apa? Oli apa? Bukan oli mesin, bukan.
Betul Pak Kiai bilang oligarki jahat ini saudara nggak bakal berani untuk umat Islam, nggak bakal berani mengganggu kita kalau kita bersatu bersama ulama. Betul? Betul. Tapi kalau kita nggak bersatu dengan ulama, kita semua meninggalkan ulama, jauh dari agama, ya kita akan dihancurkan oleh mereka. Karena saat ini saudara masih peran ulama begitu tinggi, bukan hanya sekarang. Dari sebelum kemerdekaan Indonesia belum lahir, ulama udah berjuang sudah. Tentara belum lahir, ulama udah jihad. Kita lihat pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya kita lihat, saudara, pondok pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan di Madura, atau pondok pesantren Sidagiri, saudara. Itu Sidagiri itu umurnya udah hampir 300 tahun. Kita merdeka baru berapa tahun? 80 tahun. Pesantren umurnya udah ratusan tahun. Jadi dua mana Indonesia sama pesantren? Ayo jawab yang jujur, dua mana Indonesia sama pesantren? Dua mana Indonesia sama pesantren? Dulu kiai-kiai kita di berbagai daerah sudah siang buka kita mereka rumah. Malam angkat senjata gerilya. Mereka serbu itu posko penjagaan penjajah Belanda, saudara, di mana-mana. Puncaknya, saudara, bagaimana para kiai kita, saudara, sepuh-sepuh kita, Hadrun Syekh Hasan Asy'ari, begitu juga putranya Wahid Hasyim, saudara, ditambah lagi kiai-kiai NU yang lainnya, bagaimana puncaknya pada tanggal 10 November 1945 begitu Belanda balik numpang dengan tentara Inggris kembali ingin menjajah kita, saudara. Bagaimana saudara arek-arek Surabaya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kumpul ke Surabaya di bawah pimpinan kiai, mereka perang, mereka usir itu mereka yang coba menjajah Indonesia lagi, saudara. Takbir! Makanya oligarki musuh mempelajari ini bagaimana sih supaya umat Islam bisa dikuasai. Ini bagaimana sih supaya umat Islam ini nggak perlu sama ulama, diadu dulu. Kiai diadu, Habib diadu, kiai diadu. Tadi beliau sudah sampaikan, saudara, nama oligarki ini nggak suka sama Habib sama kiai. Kenapa? Karena Habib dan kiai, saudara, bagi mereka merupakan ancaman. Kenapa dianggap ancaman? Karena memiliki umat yang banyak, saudara, di berbagai daerah. Kalau orang baik melihat ulama yang punya umat banyak, senang, bahagia. Tapi kalau orang jahat, kadang ini ancaman, ini bahaya, ini mesti dihancurkan, ini nggak boleh bersatu. Begitu jangan kaget, saudara. Sekarang kita sama kita diadu, betul. Nah, sekarang saya mau tanya, hari ini luar biasa. Saya hadir di tempatnya Al-Muhtaram Mukarram Kiai Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Ini di acara daripada Kiai Ahmad, ini yang hadir kiainya ada ratusan. Habib ini banyak, saudara. Subhanallah, kita lihat sekarang ada kiai-kiainya duduk bersama habaib, saling berpelukan, saling bercium tangan. Nikmat tidak? Indah tidak? Saya bertanya, kiai, kiai, Habib duduk semua bareng bersama, indah tidak? Bagus tidak? Hukum tidak? Setuju tidak? Takbir! Muncul orang-orang yang tidak keras mau jadi doang sama Habib. Iya. Akhir zaman. Makanya Kiai Ahmad ini, saudara, dari beliau punya ayah, kakek dan seterusnya, ini Ahlus Sunnah sejati. Ciri Ahlus Sunnah apa sih? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada umatnya Nabi, dan cinta kepada semua para sahabat Nabi, saudara, dan cinta kepada para ulama. Itu diantara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang yang Ahlus Sunnah tapi benci sama Habib, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Betul. Ahlul apa? Ahlus Sunnah. Nggak ada Ahlus Sunnah ngajarin benci Habib. Betul. Ada orang benci sama ulama, benci sama kiai. Oh, Kiai Ahmad ini karena Habib dibenci juga, sudah dimusuhi juga, saudara. Orang kalau Ahlus Sunnah nggak mungkin dia benci sama ulama kiai. Betul. Kalau benci kepada
duit. Kalau lama terus gue juga tahu kita udah ngos-ngosan. Terus lah. Saya bangga betul ya, Pak. Kiai Ahmad ini dari dulu sampai sekarang. Saya kenal beliau sudah lama ya, Pak. Itu mahabbah beliau ini dengan para habaib luar biasa. Sudah sampai hari ini. Saking cintanya bahkan mantunya Habib juga. Alhamdulillah. Saya kaget juga begitu sampai di sini ada orang Habib anak surat Bapak. Jadi siapa? Mantunya Kiai Ahmad. Mantunya Al-Abbas. Artinya apa saudara? Ki Ahmad ini bukan hanya cinta Ahlul Bait, tapi dia berusaha melakukan hubungan perkawinan kekeluargaan dengan para habaib. Berarti besok cucunya daripada Kiai Ahmad yang Al-Abbas tersebut adalah zuriyah Nabi. Berarti beliau kakek dari zuriyah Nabi. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Indahnya hubungan Kiai dengan habaib. Bukan diadu-adu. Dua hari yang lalu di Kota Malang ada orang ceramah, padahal bukan kiai-kiaian. Saudara, apa dia bilang? Saudara-saudara, hati dengan Habib ini. Saya kenal Habib dari muda, Habib itu tukang mabuk. Saya berteman, selama berteman dia mabuk terus. Sampai tua, saya duduk sama dia, tetap mabuk. Jadi Habib ini tukang mabuk. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga. Tahun depan. Lagi supaya saya datang lagi, boleh datang lagi? Boleh datang ke Tegal? Alhamdulillah. Jawabnya gampang. Kalau bilang saya berteman dari muka teman Habib pemabuk, hampir remaja pemabuk, udah dewasa pemabuk, sampai tua pemabuk. Jawab saya, siapa suruh berteman dengan pemabuk? Kayak Habib yang baik nggak ada tuh. Kiai Ahmad dari muda bergaulnya dengan Habib yang soleh. Sampai hari ini bertemannya dengan Habib yang soleh. Makanya para habaib yang ada di sekitar Habib, di sekitar Kiai Ahmad, orang-orang soleh. Kenapa bertemannya dengan yang soleh? Betul? Tadi kan Kiai udah ceramah, saudara. Hati-hati berteman dengan Kiai. Kalau itu mempengaruhi menjalas, ya siapa yang duduk bersama seseorang, dia akan jadi sepertinya, saudara. Dalam hadis kami sebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung daripada agama kawannya. Bagaimana kawannya? Kawannya baik, dia bakal baik. Kawannya jelek, dia bakal jelek. Nah ini yang ceramah di Malang. Dari muda temannya sama Habib pemabuk, sampai tua Habib pemabuk. Kenapa teman-teman pemabuk? Ya jangan lupa pemabuk juga. Betul. Tapi saya ngomong begini ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak? Berarti kalau yang tersinggung benci ulama menjihadkan dan habaib. Kira-kira jelas nggak? Berteman sama Habib yang baik. Kan Allah katakan tadi, wa qulu ma'as shodiqin, bersamai orang-orang yang soleh. Berteman sama Habib yang soleh, berteman sama kiai yang soleh, berguru sama ulama yang soleh, berteman dengan santri-santri yang soleh. Kalau lingkungan kita soleh, insya Allah kita semua akan menjadi minas solehin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, karena itu saudara, sekali lagi, jadi para oligarki busuk ini sudah tahu, mereka mempelajari, mereka selalu studi, saudara. Bagaimana cara menguasai Indonesia? Oh, kalau menguasai Indonesia, ini kan mayoritas Islam. Nah, ini yang Islam ini, yang mayoritas ini dibikin pecah dulu. Tapi mereka lihat tidak bisa umat dibuat pecah. Kalau kiainya bersatu, tidak bisa umat pecah. Kalau habaibnya bersatu. Jadi kalau kita umat bagaimana? Adu kiainya, adu habibnya. Nah kalau habibnya kiai udah diadu, nggak dipercaya dengan masyarakat, baru bisa menguasai daripada masyarakatnya. Saya tanya, ini oligarki jahat tidak? Ini model-model begini jahat tidak? Biarkan atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Sallu alaihi. Makanya saudara, bagaimana? Oh, umat cinta sama habaib. Kenapa sih cinta sama habaib? Karena ada keyakinan mereka itu turunan Nabi. Oh, kalau begitu gampang.
sebar aja berita Habib itu bukan turunan Nabi, supaya umat benci. Saudara, itu yang terjadi saat ini. Kita dijauhkan dari Habib, dijauhkan dari cinta sama Kiai, cinta sama Habib. Dia nggak butuh dalil, enggak. Cintanya akan mengantarkan dia untuk selalu mencintainya. Tapi para pembenci, kalau dia udah benci sama Kiai, benci sama ulama, benci sama Habib, walaupun dikasih 1001 dalil tetap benci. Makanya jangan tanamkan kebencian, tanamkan cinta. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab cinta, mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang, untuk saling bersatu, saudara, bukan saling bermusuhan. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, Faqala ta'ala wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Luar biasa pesan Allah. Apa Allah katakan? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berselisih, berpecah belah. Jangan, kenapa? Fatafshalu, karena kalau kalian berselisih, berpecah belah, pasti kalian akan gagal. Allah yang katakan gagal, saudara. Bahkan hadal hukum, bahkan kalian punya hebat, karisma, hilang, orang yang takut lagi. Nah, ini yang sedang terjadi, saudara. Nah, sebetulnya kemarin ini saya sudah lama sekali yang saya kirim untuk berdakwah. Nah, hari ini ada 4 mantu saya yang ikut kemari. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Suhaid, saudara. Ada Habib Muhammad bin Husain Al-Atas, kemudian ada Habib Muhammad Hadi Al-Haji, dan ada Habib Husain Al-Sigah. Saudara, ada lagi Habib Hanif Al-Atas yang sering keliling kemana-mana. Sengaja kita kirim, saudara, ini giliran yang muda. Silakan yang muda keliling. Saya udah 40 tahun, udah 40 tahun keliling ke sana kemari. Udah yang muda keliling seluruh Indonesia, persatukan umat. Tapi melihat bahaya yang mengancam, saya nggak boleh diam, saudara. Nggak bisa kita diam. Harus kita keliling lagi. Walaupun kita batasi waktunya, kita batasi, saudara, yaitu tata caranya. Karena saya tidak seperti dulu lagi. Sudah, sebetulnya saya ceramah duduk ini depan kayak anak malu. Kita harusnya lebih kuat dari saya, sudah. Tapi berdiri hampir 1 jam kuat diri. Nah, tadi saya lagi ngomong malu kalau kita duduk. Nah, ini orang tua kita lebih kuat berdiri. Cuma saya berdiri takut. Kenapa? Kaki kita udah nggak kuat. Kaki saya ini di telapak ada neuropati, sering sakit, sering kram, nggak bisa lagi berdiri lama. Sudah, saya umur 60 tahun, Ahmad 46 tahun. Dibalik. Kalau 4 udah tua ya, 46 dia. Nah, karena kalau 64 tapi semangatnya semangat 45. Luar biasa, sudah. Nah, kita doakan agar beliau panjang umur, akan ibadah, sehat walafiat, insya. Jadi kita wajib bersatu, jangan mau diadu domba. Saya tanya sekali lagi semua, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Shallu ala Nabi. Terus bersatu, jangan saudara, jangan pecah belah. Kita keliling aja, saudara, sampai hari ini. Artinya kalau dari Bang 5 sampai 2025 sudah 40 tahun. Selama 40 tahun saya berdakwah, saudara, dari mimbar, dari gunung turun, saudara, ke lembah, dari daerah ke daerah, kota ke kota, kampung ke kampung, saudara. Enggak pernah terjadi saya punya ceramah, hari ceramah pada hari jamaah. Nggak ada yang dikatakan selama 40 tahun. Dan tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah. Saya mau ceramah di Jawa Tengah, saudara, ada kelompok-kelompok menyurati polisi. Kami menolak kedatangan Habib Rizik. Karena kami pakai, nanti habis ceramah, kalau keributan, nanti ada kegaduhan, nanti ada perpecahan, nanti ada. Saudara, 40 tahun saya berdakwah, tidak ada selesai dakwah itu orang tua ribut, pokoknya berantem, gak ada, saudara. Sudah, yang termasuk yang terlalu nih. Kita mungkin lama dipertaruhkan kemarin, saudara. Kapan kita pernah bikin kegaduhan? Orang bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran.
Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Aryan dan Kiai Said sudah. Saya ketemu dengan kiai-kiai guru-guru kita tersebut, kita hormati, kita cium tangannya, kita cium keningnya, sudah. Saya cinta. Takut udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, sudah. Takut udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, sudah. Tapi kalau ketemu bajingan, sudah. Jangan salahkan saya kalau saya keras, betul? Betul. Takbir. Mau dihadap, iya. Saya ada menghadap ini udah dari dulu di Orde Baru tahun 90 ke 98. Saya sering ceramah tegak, sudah. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes, saudara, masuk Tegal, Pemalang, Tomang, Kalongan, sampai ke Batang dan seterusnya. Sudah hampir setiap bulan saya keliling, saudara. Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya tadi bukan sendiri, kami bersama-sama dengan senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior kami, saudara, ada Kiai Haji Saifuddin MC, kemudian ada Kiai Haji Iskandar Nur Iskandar, saudara, SD. Kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayah, ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada lagi Abu Idrus Jamalulail, Mubalik Jakarta yang sering mengisi di Pantura, saudara. Saat itu bukan mudah yang ceramah, diubah-ubah sementara. Saudara, berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke kolamnya saat itu, saudara? Berapa banyak panitia setelah mengumumkan saya, mereka dibawa ke kolamnya semuanya, saudara. Jadi gak usah takut-takutin, gak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya tahun 2016. Saya datangi pada saya punya guru almarhum saudara Kiai Haji Hasan Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Tapi Rizik, saya mau bicara itu. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada Bapak Kiai. Saya sekarang penasehat presiden kali ini. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya sudah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi harus ikut demo, aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka, nggak bisa. Tapi saya punya informasi penting, HP mesti bergerak. Saya tanya apa informasi Pak Kiai? Ini di 2016 sudah di bulan Juni dan Juli sudah. Beliau katakan bulan ini Habib ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini. Semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara kepada presiden, jangan Pak. Kalau Bapak minta maaf kepada PKI, itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang, ini kiai apa namanya Hasan Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ayat Islam mengajak itu untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul. Enggak salah Pak, tapi ini ada persoalan politik. Ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara. Siapa itu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas Islam. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3 tahun setengah, saya hijrah ke Mekah. Kemudian pulang dari Mekah, saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah, waktu saya pindah tahun 2021, secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini fakta, betul juga Haji Hasan sudah. Begitu tidak ada gerakannya, itu yang terjadi sudah. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ulama-ulama, saya sedang mengajak ulama-ulama
Nggak tahu sudah, karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI itu dihapus, udah nggak diajarkan lagi. Syukur yang masuk pesantren, kiainya masih bisa cerita, yang nggak masuk pesantren. Maka itu di sini saya minta anak muda yang umurnya 30 tahunan saudara baru buka hanya kiai-kiai kita. PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Buso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara, kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka oleh karena makan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh musuh. Lalu gimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kabur menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit, melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang 48 tahun PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi, udah jadi negara komunis, saudara. Itu biasa, tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuma kita sesatkan, begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Ulama untuk bubaran loh, itu kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum, jangan melakukan pemberontakan. Enggak dibubar. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Dan begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masumi dibubarkan, BPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkap. Nah, sampai akhirnya saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal bunuh, saudara. Nah, kemudian apa terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara, kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara dan anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3 tahun setengah saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya kembali keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah, waktu saya di darat tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini fakta, betul dugaan hasil, sudah. Begitu tidak ada gerakannya, itu yang terjadi, sudah. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ulama-ulama, saya sedang mengajak ulama-ulama kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI itu dihapus, udah nggak diajarkan lagi. Syukur yang masuk pesantren, kiainya masih bisa cerita, yang nggak masuk pesantren. Nah, maka itu di sini saya minta anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, baru buka hanya kiai-kiai kita. PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Buso, saudara, membantai kiai
di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiai disembelih, santrinya dibantai, saudara, kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka oleh karena makan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh musuh. Lalu gimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kabur menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit, melakukan kawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang 48 lawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi, udah jadi negara komunis, sudah. Itu jasa tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuma kita sesatkan begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap tidak dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Ulama untuk bubaran loh, lu kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum, jangan melakukan pemberontakan. Enggak dibuat. Akhirnya tahun 55, teman 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bahkan pesantren. Tahun 55, dia jadi partai resmi ikut pemilu. Nah begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinnya Pak Karno, agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masumi dibubarkan, BPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkap. Nah sampai akhirnya saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara, kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara dan anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Komunisnya seperti PKI, walaupun mereka tidak pakai nama PKI lagi, saudara. Tapi intinya, akalnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada yang ngajak-ngajak, ada kiai pulang mau ceramah, yuk kita tolak. Ada habib pulang mau ceramah, yuk kita tolak. Jadi itu gerakan PKI model ini, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi, bohong. Itu semua fitnah, saudara. Apa yang tentara kiai akan tetap dengan tentara, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini, betul? Siap ikut ulama, siap ikut khawarij, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir, hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir. Muhammad. Begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Jangan mau kita diadu dulu lagi. Setuju? Maka lihat sekarang. Saya ingin tanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, sudah hari ini sebetulnya saya tidak keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu merupakan dirawat rumah sakit. Saya pikir nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim mengganti salah satu mantu saya. Tapi tak kenapa rasa cinta saja kepada beliau. Dan ini juga menjadi magnet dari beliau, karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan, tapi depan muka kayak muka kiai. Tapi kenapa sih gak datang? Ya udah di jalan lah. Nah terhambat sampai di sini, makasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah baiklah, berkenaan dalam diri saudara. Saya ingat Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Alhamdulillah. Tahu Kramat Tanggul? Jember. Dulu tahun 65, saudara,
Beliau mendapat sholawat badar dari seorang kiai. Nah, itu disusun oleh kiai, saudara. Nah, jadi beliau berpesan kepada umat, waktu itu PKI lagi kawan-kawan itu. Ada satu Habib, saudara, kepala bangsa di Jember, diculik sama PKI dulu. Jadi dulu Habib sama kiai bahu-bahu. Habib di Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak yang jadi ketua bangsa, saudara. Gak ada perbedaan, gak ada tuh Habib di kiai dan lomba, gak ada, saudara. Nah, akhirnya Habib Soleh itu Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Jakarta sana. Beliau mengamanatkan kalau umat ingin mendapatkan perlindungan Allah diselamatkan, perangkat PKI yang ketika itu sangat berbahaya, beliau ajak untuk mengamalkan sholawat badar. Sholawat badar memang cukup banyak. Isinya doa minta keselamatan dari Allah, keselamatan dari bahaya, keselamatan dari musibah, kita bisa demi umat minal abadi. Sudah. Jadi minta kita mohon supaya kita semua diselamatkan ya Allah. Nah, ulama dulu mengajak para kiai mengamalkan itu dan alhamdulillah akhirnya Allah menangkan kita dari PKI. Jadi lihat, 2 kali mereka berenang, saudara. Kalau mereka menang, jangan mimpi saudara pesantren ada. Kalau mereka menang, jangan mimpi kiai-kiai bisa berdakwah dan bebas. Kalau mereka menang, saudara, disembelih habaib dan para ulama, saudara. Nah, bagi hari ini saya mengajak, di sini ada angkatan darat kita, ada angkatan udara kita, para tentara kita, saudara, yang dulu berjibaku bersama ulama dan umat Islam mengusir penjajah. Begitu juga perangan melawan PKI dan Allah berikan kemenangan. Ayo kita bersatu kembali. Setuju? Siap bersatu dengan TNI? Siap bersatu dengan ulama? Takbir! Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha
selawatnya cukup panjang, kita persingkat saja tadi bacanya. Banyak di kitab-kitab saudara, tolong dibaca. Mudah-mudahan Allah berikan kita dengannya. Amin. Selanjutnya sebelum saya akhiri, saya mengingatkan pentingnya persatuan saudara. Di mana pentingnya persatuan saudara? Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna ilallahi ma'al jamaah. Kata Nabi, sesungguhnya wajib atas kamu sekalian berjamaah. Berjamaah itu bersatu, bersama-sama. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Kenapa? Beliau katakan, fa inna ilallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita bersama, saudara, itu sumber keberkahan. Itu yang akan menjadi magnet menarik datangnya pertolongan Allah, saudara. Nah, karena itu di sini saya sampaikan saudara, selama apapun kita umat Islam, sedikit apapun jumlah kita, sedikit apapun harta kita, saudara, selama ada pertolongan Allah, tidak ada musuh sebesar apapun yang bisa mengalahkan. Tidak ada. Dan sebaliknya, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, saudara, sebanyak apapun pengikut kita, saudara, dan tidak ada pertolongan Allah, tetap, saudara, nggak bisa kita mengalahkan musuh sekecil apapun. Saudara, jadi saudara, mau kita kecil, mau kita gede, kalau tidak ada pertolongan Allah, bagaimana? Betul? Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, sesedikit apapun kita, saudara, kalau ada pertolongan Allah bersama kita, musuh sebesar apapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Cuma itu saya bertanya, pertolongan Allah penting tidak? Jadi yang memenangkan kita banyak atau pertolongan Allah? Allah yang membuat kita menang ini, saudara, kuatnya kita atau pertolongan Allah? Intan surullah, kalau sekali memenangkan Allah, menangkan agama Allah, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekali. Amin. Ini janji Allah. Inna Allah la yukhlifu. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Sebagai contoh yang konkret saja, saudara. Di tahun 2016 akhir, lagi-lagi, saudara, di bulan November saya didatangi oleh Kiai Hasyim Muzadi. Jadi beliau datang karena ada satu oknum mengatasnamakan satu organisasi, saudara, mengharamkan kami untuk sholat Jumat di jalan atau di Monas. Saat itu mau 212. Ya. Nah, dari situ saya telepon, ya, lebih berisik saya dengar. Saya dari luar Jakarta, ya. Saya dari Bogor. Saya mau ke rumah. Baik, dia ada di mana? Saya datang. Jangan. Habib ada di mana? Saya datang. Jangan ganggu mereka hari. Cuma nanti kalau saya datang berikan waktu. Saya bicara dengan Habib dan beberapa kawan-kawan Habib yang ada di sana. Baik, ya. Ketemulah kita di Cibubur, sudah. Apa pertama kali beliau bilang, Habib, rencana aksi 212 jangan batal. Teruskan. Saya memang tidak bisa ikut. Saya tidak bisa mengajak umat karena saya penasehat presiden. Tidak boleh. Jadi kalau ada kiai-kiai yang mengatakan Habib sesat, sholat Jumat yang nggak sah, Habib dengerin. Gelar di 212. Gelar. Umat harus disatukan. Gak bisa. Kalau umat ini dibiarkan satu kekuatan mesin membela seorang kafir yang arogan, yang korup, yang menista Islam, menista Al-Quran. Lawan terus Habib. Saya masih ingat sudah. Dan ada beberapa ustaz menjadi saksi bersama saya saat itu. Saya katakan kepada pakai doa yang pakai. Kalau antum doakan, insya Allah 212 akan kami menang. Habib gak usah takut. Walaupun dihancam sama Kapolri, walaupun dihancam sama presiden, dihancam sama Menko Polhukam, Habib dihancam dengan beberapa ormas. Habib gak usah takut. Udah jalan lagi. Saya doakan. Insya Allah akan berhasil. Itu salah satu, saudara, rahasia 212. Nah, yang beliau amankan, Habib ingat ya, jangan DPI turun sendiri. Saya nggak ada. Habib ayo semua organisasi yang ada di Jakarta, ayo, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada
DKI besar-besaran mengerahkan warga NU DKI untuk mensukseskan daripada Y212 saudara. Muhammadiyahnya begitu juga. Nah ini jadi pertanyaan, kok bisa bersatu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi saudara, ada Wahabinya saudara, bisa bersatu semua turun rame-rame 1,7 juta orang lebih. Kenapa bisa bersatu saudara? Karena Habib Rizik bukan, karena FPI bukan. Saya tidak mampu mengumpulkan orang semacam itu saudara. Tapi kuncinya adalah karena kita bersatu. Kita bersatu. Hari itu umat Islam dari Tegal, dari Pemalang saudara, dari Cirebon, dari Brebes, ribuan turun ke Jakarta saudara. Ribuan. Mereka ke Jakarta tidak mengatakan saya Muhammadiyah, saya NU, saya FPI. Tidak ada. Saya Muslim, saya datang ke Jakarta, saya membela Al-Quran. Kami tidak bela Al-Quran, kami di sini. Semua ada. Karena persatuan. Begitu mereka bersatu, tidak ada segolongan saudara. Berkah Allah turun. Allah berikan pertolongan sehingga Allah memberikan kita kemenangan. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha penolong? Kuasa. Takbir. Bersatu. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah saya sampaikan saudara acara itu hall yang penuh keberkahan ini. Nah sebelum saya akhiri, saya mulai. Saya bersyukur kepada Allah, saya bahagia, dan saya secara khusus berterima kasih kepada Al-Muhtaram Sayyidina Walid Kiai Haji Ahmad bin Kiai Sa'id bin Kiai Armia saudara, yang mana beliau ini alhamdulillah walaupun dicerca orang, bicarakan orang, difitnah orang, tetap beliau berjalan dengan keridohnya. Beliau tetap menyatukan para habaib dan ulama. Amin. Nah, beliau ini model kiai yang gak bisa diprovokasi di adu domba. Kenapa? Karena ahlu sunnahnya sudah mendarah daging dalam tubuh beliau. Alhamdulillah. Hanya anda lihat habaib dari berbagai kota datang di awal. Di sini kita lihat ada Habib Abdurrahman bin Fajih dari kota Malang datang hadir, dan beliau termasuk murid saudara dari kiai kita, luar biasa. Kemudian di sini ada Habib Adi Zainal Abidin Al-Kaf, saudara yang asalnya dari Tegal, tapi memang sudah lama tinggal di Jakarta. Saudara beliau, saudara dari Akhir Al-Kaf. Kemudian di sini juga ada Habib Mustafa Al-Abhad, saudara dari Tanggul, saudara datang jauh-jauh dari mana-mana tempat. Ada Habib Saleh Barakwa, saudara yang juga datang. Beliau ini murid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Awal Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki gak ada yang kenal saudara. Itu salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Di sini tadi saya lihat juga ada Kiai Labib dan saudara-saudaranya dari Brebes. Dia juga termasuk Khalid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki saudara. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki muridnya ribuan, menyebar ke seluruh Indonesia. Ada anak-anak kiai, ada bus-bus saudara, ada yang tidak pondok pesantren menyebar, dan mereka semua saudara bukan hanya sekedar dapat ijazah, tapi mereka juga persanan ilmu muntasil dalam setiap kitab yang dibacakan kepada mereka oleh gurunya. Alhamdulillah. Makanya kita lihat bagaimana lulusan
dia mati di mana-mana. Jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selalu mempersatukan umat. Alhamdulillah. Dan tidak sampai di situ, masih banyak kabar-kabar yang lain. Ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Altas dari Jakarta ikut hadir, walaupun usia beliau sudah cukup lanjut, tapi tetap beliau hadir di tempat ini. Maka itu sekali lagi saya terima kasih kepada Ki Ahmad, Masya Allah, jazakumullahu khairan jazaa. Anak Islam wal Muslimin. Mudah-mudahan jadi beliau ini tetap saudara bisa menjadi paku kita di TKP. Saudara. Amin. Amin. Supaya umat Islam di Tegawa dan Jawa Tengah ini punya rujukan, saudara. Punya rujukan. Jangan mau kita pecah-pecah. Ulama menurut beliau ini ulama yang menyatukan, ulama yang menyayangi kita semua, ulama yang tidak mau umatnya di kotak-kotak, ulama yang dipecah-pecah. Makanya kalau anda mengundang kiai, habib, ustaz dari luar Tegal masuk ke Tegal, undang yang menyatukan umat, undang yang menyejukkan, mendamaikan kita, yang memberi semangat juang kepada kita, bukan yang saling hina, bukan yang saling merendahkan, bukan yang memecah belah. Mereka yang memecah belah jangan dikasih panggung, betul? Takbir. Maka sekali lagi saya tanya, siap bersatu, siap berjuang, takbir. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi jazakumullah khairan jazaa. Nah selanjutnya sebelum saya tutup, insyaallah nanti malam saya akan ceramah di Petarungan di Pemalang. Saya nggak peduli ada hancur-hancur pada saudara. Aku hancur menghadap. Saya anggap siapa yang menghadap dia PKI. Kalau sudah PKI saya akan hadapi saudara. Dari kepala sampai ujung kaki, walaupun harus mati bersimbah darah, kita tidak akan pernah mundur dengan PKI. Takbir. Katakan semua takbir. 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 Sallu ala Nabi. Saya sampaikan, saya mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang di tempat ini kecuali mendapatkan keberkahan. Diampuni semua dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan kesempitannya, disembuhkan penyakitnya, dihabiskan rumah tangganya, dihendakkan jodohnya, diberikan keturunan yang solihin dan solehah, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga diberkat Al-Fatihah dan diberkat Sahibul Haul, saudara Sahibul Haul wa mahawlah min ahli kubur, saudara diberkat leher saudara kita Muhammad Allah, agar hari ini kita kumpul di tempat ini di Cipura, agar besok kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga Allah bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Terakhir sekali lagi baca surat Al-Fatihah khusus untuk Kiai Ahmad dan keluarganya dan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, menantu dan cucunya semua, agar senantiasa dijaga Allah. Panjangkan umur, sehat walafiat, dalam taat dan ibadah. Pondok pesantren At-Tauhidiyah yang dipimpin oleh beliau semoga menjadi pondok pesantren yang makmur, yang penuh keberkahan, yang daripadanya keluar generasi penerus dakwah yang cinta Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada Ahlul Bait dan keluarga Nabi-Nya, dan cinta kepada semua sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kembali dari sekian. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hada yang muwaffiq ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.